tambahan dendronium untuk supaya diperbanyak. Nanti dari 2 plang ini bisa menjadi 5 atau 6 plang. Iya. Perbanyakan dendrobium ini Pak ya. Langkah awalnya gimana Pak? Langkah awalnya kita carikan yang dendronium yang sudah terbengkalai seperti ini, lalu kita bersihkan, bersihkan dari kuman-kuman, dari kotorannya, agar supaya lebih seger. Dan untuk langkah keduanya kita sudah siapkan ember yang berisi air bersih. Ini Pak ya. Ya, fungsinya karena ini akarnya sudah kering, nanti untuk pelepasannya agak sulit. Jadi kita rendam dulu kurang lebih sekitar 10 menit seperti ini. Sampai medianya ini betul-betul terendam. Jadi sampai medianya saja kira-kira 10 menit. Untuk mempermudah melepas akar, mempermudah melepas dari pot, kita juga akan rendam. Setelah dibersihkan dari kotoran. Oh iya, gitu Pak ya. Ini kalau bisa carikan ember yang lebih besar agar semuanya bisa terendam seperti yang satunya lagi. Satu contoh ini sudah kering, namun dia masih mau tunas baru, tumbuh tunas baru yang nanti bisa disuburkan kembali. Oh gitu Pak ya. Ini sudah siap untuk dipecah untuk menjadi beberapa bagian nanti, agar supaya dendronium ini bisa lebih banyak. Caranya seperti ini, yang sudah terbengkalai kita manfaatkan kembali dengan cara yang akan saya praktekkan setelah ini. Istilahnya permajaan vegetasi nih Pak ya. Iya, betul sekali. Media yang anggrek sudah terbengkalai seperti ini, otomatis ini bakteri, jamur segala macam sudah ada di sini, sebaiknya jangan dipakai lagi. Harusnya ini ganti pot baru ataupun media baru. Nanti akar-akarnya ini akan tumbuh, akar yang baru ini karena sudah banyak jamur rusak. Sudah kering ya Pak ya. Sudah kering, Mati ya ini karena ini untuk peremajaan kembali. Ini sudah 10 menit tadi kita rendam. Sudah mudah dilepas. Agar supaya mudah dilepas, ini setelah ini kita angkat satu persatu akarnya, lalu kita angkat seperti ini teman-teman. Lalu kita bongkar lagi medianya. Yang lama dibuang ya Pak ya. Yang lama harus dibuang. Sudah tidak ada nutrisinya ya Pak ya. Betul sekali. Karena ini masih dalam proses peremajaan kembali, ataupun membelah dari tunas-tunas yang sudah ada untuk kita perbanyak lagi. Contohnya seperti ini, nanti akan kita potong satu persatu ataupun 2. Nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan ataupun yang kita butuhkan untuk kita tanam kembali. Pertama kita buat adokan dulu, yaitu atonik untuk perangsang tumbuh. Kita pakai 2 sendok makan cukup. Nah, seperti ini. Kita ambil 2 sendok makan. Oke, 1, 2 cukup. Dan selanjutnya Fungisida. ini untuk fungisida. Fungisida ini kita cukup 1 sendok makan saja. Sedikit saja kita kasihnya lagi. Oke, cukup. Sekira segini kita campur lagi. Ini untuk fungisidanya Trichoderma itu Pak ya. Trichoderma. Ya, ini trichoderma seperti ini sasetannya. Kita juga kasih 1 sendok saja. Oke, cukup. Nah, lalu kita campurkan dengan 200 ml air, yaitu sama dengan 2 gelas air minum. Nah, seperti ini juga cukup. Kita adonkan, kita aduk-aduk Sampai rata. Oke, seperti ini. Kita aduk rata. Supaya tidak jamur, pertumbuhannya lebih cepat dan hasilnya juga bisa cepat bagus. Kita adonkan, kita campurkan pupuk seperti tadi. Kita akan melakukan pemotongan dengan catatan akar baru harus tersisa. Jadi ini akar barunya yang akan kita tumbuh, kita potong di sini. Potongnya. Nah, ini yang sudah tersisa tinggal
akar yang masih muda lalu kita rendam di larutan JPT tadi. Berapa menit ini, Pak? Ini kira-kira 10 sampai 15 menit kita rendam seperti ini. Oh, gitu Pak ya. Ya, asalkan akarnya semua harus terendam. Nah, rendam lagi seperti ini. Kita buang yang sudah kering. Oke, seperti ini. Lalu kita rendam lagi. Semuanya harus masuk ke dalam ember yang sudah kita siapkan tadi. Bisa akar-akar yang masih muda. Oke, ini yang sudah tua nanti akan tumbuh lagi tunas-tunas baru yang nantinya bisa kita perbanyak kembali. Juga kita larutkan dalam larutan JPT tadi antara 10 sampai 15 menit. Oke, kalau teman-teman nanti kurang masuk, nanti carikan tempat yang lebih besar lagi agar supaya ini bisa tegak, tidak roboh. Untuk cara yang kedua ini sistemnya kayak gini. Jadi kalau kita bilang stek batang. Oh, stek batang ya Pak ya? Nanti ini kita potong dengan kepanjangan sekitar 7,5 sampai 10 cm ataupun 1 jengkal seperti ini. Iya. Cukup. Nah, caranya seperti ini, kita potong satu persatu. Nah, seperti ini. Oke. Potongan ini akan kita larutkan juga dalam larutan JPT. Direndam juga Pak ya? Direndam juga sama untuk perangsang pertumbuhan. Nah, caranya seperti ini. Paling enggak 4-5 ruas. Nah, seperti ini. Oke. Harus kita potong terus sampai 15 menit untuk merangsang memacu pertumbuhan nanti. Kita rendam juga di larutan JPT. Jadi ini yang sudah tidak berdaun, yang ini masih ada sisa daun. Oh, gitu Pak ya. Ini cuma agak dalam gitu Pak ya. Ya, harus terendam semua akarnya. Kita rendam tadi, kita angkat seperti ini. Kita tiriskan sampai mengering. Jadi tidak ada lagi cairan CPT-nya. Dan setelah kering seperti ini, kita lakukan penanaman. Kita siapkan pot yang sudah bersih, yang sudah kita cuci, pot baru lah bisa. Dan kemudian kita isi dengan media seperti ini, arang. Kita siapkan arang, kita taruh arangnya. Kita dari yang agak kecil dulu, yang bawah, biar nanti pori-porinya juga tidak terlalu longgar. Lalu kita tanam seperti ini, jangan sampai patah, usahakan akarnya jangan sampai patah. Lalu kita tambahkan media seperti ini sampai betul padat. Nanti kalau yang atasnya agak miring, kita bisa ikat dulu sementara dengan tali rafia agar supaya tidak roboh ataupun tidak goyang. Ini betul-betul penuh dengan arang. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Ini tinggal nunggu nanti ada tunas baru ataupun bunga baru yang di atas akan keluar. Oh, jadi banyak ini Pak ya? Ya, yang tadinya satu rumpun kita belah menjadi beberapa bagian. Jangan lupa nanti teman-teman, akar barunya jangan sampai putus. Masih akar muda, jangan sampai patah, usahakan jangan sampai patah. Kita tutup pelan-pelan. Seperti ini. Bisa dari tanah liat yang seperti tadi, ini pot plastik kita manfaatkan juga asalkan rongga bolong lubang-lubangnya ini terpenuhi. Lubang berongga ya Pak ya? Iya, rongga-rongganya seperti ini kita tambahin lagi sendiri karena jarang kalau pot seperti ini ada rongganya, kita lubangi sendiri. Dan cara nanamnya pun sama, kita juga isi media sedikit. Bisa medianya yang kecil dulu. Ini yang paling mudah kita tanam. Ini yang nanti akan cepat berbunga. Jadi cukup satu, kalau tidak bisa 1, 2 tidak masalah.
pastikan posisinya yang kita tanam di tengah-tengah potnya. Nanti rapiannya kalau sudah akarnya menyatu dengan medianya bisa kita lepas. Jadinya seperti ini. Pot plastik pun bisa jadi untuk tanaman anggrek. Langkah yang kedua yang tadi kita potong stek batang, Pak. Stek batang. Pertama yang kita sudah rendam saran 10 sampai 15 menit. Kita tiriskan dulu satu persatu sampai betul-betul kering cairan JBT-nya, sama seperti yang kita lakukan tadi dengan pemecahan batang. Nah, seperti ini. Lalu kita siapkan media tanam. Kalau ini medianya akar pakis yang sudah berbentuk kotak. Oke, nah ini yang sudah kita tiriskan. Lalu kita lakukan proses penanaman moss ataupun kokopit. Ini nanti juga berupa kawat yang bentuknya letter U seperti ini. Dan untuk penanaman kita jangan melakukan berdiri tegak seperti ini, karena ini cairan JBT-nya akan menetes sampai kering habis. Jadi untuk mempermudah ataupun biar tetap meresap, gak susut, kalau seperti ini nanti proses pertumbuhannya lebih cepat dan lebih aman. Lebih baik mendatar kalau gitu, Pak. Mendatar. Oh. Dengan ini agar supaya tidak lecet terkena pengait berupa kawat ini, kita lapisi dengan kokopit juga bisa, dengan moss juga bisa, lalu kita ikat seperti ini. Nah, kita jepit seperti ini biar nantinya ini tidak jatuh dan batangnya pun tidak lecet terkena kawat tersebut. Oke, kita tekan sampai jangan sampai lecet ataupun jangan sampai patah. Nah, setelah jadi seperti ini, lalu kita simpan di tempat yang teduh, tidak boleh terkena paparan cahaya matahari langsung. Dan jangan lupa lakukan penyemprotan selama 3 hari sekali. Dan nanti kalau sudah umur 2 bulan, nanti dianya akan tumbuh. Sudah usia 2 bulan, sudah tumbuh tunas. Ini bisa disemprot dengan JBT untuk daun, bisa. Pupuk daun ya, Pak ya? Ya, pupuk daun sudah. Dan masih ada lagi yang usia 4 bulannya. Nah, ini perbandingan antara 2 bulan sama 4 bulan. Akarnya sudah panjang. Yang ini 4 bulan ya, Pak? Ya, akarnya sudah panjang, bisa main JBT akar ataupun daun, dua-duanya sudah bisa. Oke, Pak. Ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat, Pak. Oke. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.